Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala Nabiina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan pada Senin sore, di mana antum sekarang sedang melaksanakan ibadah yang besar, yaitu berpuasa di hari Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang antum lakukan pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian dari apa yang antum lakukan ini kepada orang tua antum semuanya. Insyaallah pada hari Senin sore dan seterusnya biidznillah kita akan belajar masalah fiqih, terutama fiqhul ibadat. Yang paling penting fiqhul ibadat, fiqih yang berkaitan tentang ibadah, mulai dari taharah, bersuci, ya, kemudian salat dan lain sebagainya. Kita akan coba membahas sedikit demi sedikit, yang insya Allah antum semua sudah mempelajarinya, mulai dari SD ya sampai mungkin sekarang. Cuman apa yang antum pelajari mungkin saja belum lengket, ya, masih hanya sekedar lewat saja. Ya, mudah-mudahan dengan antum mempelajarinya di kelas kemudian diulang lagi di masjid bisa lebih lengket. Ya, bisa lebih lengket. Untuk sementara kita akan buka kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi antum semuanya. Aliyah kitab fikihnya apa dipakai? Al-Wajiz. Untuk sanawiyah kitab fikihnya apa? Sanawiyah kitab fikihnya apa yang dipakai? Sanawiyah. Ada pelajaran fikih enggak di sanawiyah? Ada. Coba Albani. Fikihnya apa yang dipakai? Apa? Ar-Risalah? Coba disempurnakan lagi yang pikir antum.
Ar-Risalah Al-Jami'ah. Terus antum berapa lama sudah belajar? Yang baru hampir mau setahun. Kitab fikihnya pun judulnya nggak tahu bagaimana isinya. Judulnya itu yang ringkas. Ayo coba yang di belakang lagi. Ya. Apa kitab fikihnya yang dipelajari? Ini kesalahan fatal ya. Kesalahan fatal tak kala antum mempelajari sebuah buku tapi antum nggak tahu apa judul daripada buku itu. Ini kesalahan yang pertama. Antum sudah kalah telak sudah ini. 1-0 KO sudah. Kalau dalam perang KO sudah antum. Kita fikihnya apa ya, Bunai? Ya, dibantu lagi yang di belakangnya. Ya. Antum ya waladi. Kitab fikihnya apa? Ya, di belakangnya lagi. Masya Allah ya Bunai. Udhkuril kitab. Ayo kitab al-fiqhi. Ya Allah. Di belakangnya lagi. Apa kitab fikihnya? Yang depan. Kitab fikihnya apa? Bagaimana antum akan mengetahui isi buku sementara antum judulnya pun nggak tahu? Musibah. Taib. Kelas 2 aliyah. Mana kelas 2 aliyah? Antum? Kelas sudah sanawiyah? Antum? Apa fikihnya? Ar-Risalah Al-Jami'ah. Berarti sama kelas 1, kelas 2. Baik, karya siapa? Ar-Risalah Al-Jami'ah. Karya siapa? Siapa yang menulis? Ilham. Ma fi ma'lum. Ridha. Ma indak al-jawab? Syila. Baik, Anda. Man mu'alliful kitab? Ar-Risalah Al-Jami'ah. Baik. Sekarang saya beralih dengan aliyah. Agil. Agil atau akil? Baik, ya antara itulah. Dalam kitabul fiqhi, bab apa yang pertama kali dipelajari? Bab toharoh. Taib, saya tanya, Akmal, belakang. Kenapa setiap kali pembahasan fiqih yang pertama kali dipelajari dan membuat bab para ulama terkait dengan toharoh? Limada? Kenapa? Kenapa para ulama tak kala menyusun sebuah buku berkaitan dengan fiqih yang pertama kali dibahas babut toharoh, setelah itu babul miyah? Kenapa harus dipelajari itu? Akmal.
mustawa awal sahih min al-aliyah. Baik. Aina arsab? Aina fasl tsani min al-aliyah? Aina fasl tsani min al-aliyah? Aina zu'ama'uhum? Aina ulama'uhum? Baik, beralih ke depan. Faris. Hah? Baik. Kenapa para ulama tak kalah menyusun sebuah kitab fikih, para ulama mengawali kitabnya dengan babut thaharah, bab tentang bersuci. Kenapa? Karena thaharah merupakan asas sihhatul ibadah. Karena thaharah merupakan dasar dan pondasi sehatnya ibadah. Diterimanya ibadah. Gampang kan jawabannya? Baik. Untuk selanjutnya mungkin yang punya kitab Al-Wajiz bisa dibawa. Kitabnya Kitabul Al-Wajiz. Yang lain adik-adik kelasnya sebisa mungkin untuk meringkas. Ya, Masya Allah duduknya. Duduknya duduk yang sopan. Jangan bekangkang. Jangan bekangkang duduknya. Seperti orang melahirkan. Pino. Ya Budai. Kenapa tadi para ulama tak kalah membuat kitab dalam masalah fikih yang pertama kali dibahas adalah bab taharah? Kenapa ya Pino? Ini harus pada paham semua. Jangan sampai keluar antum nggak tahu. Pino. Barusan saja tadi dijelaskan. Nah, berarti ini nggak perhatian ini. Ini minta diapakan ini kalau nggak perhatian seperti ini? Minta berdiri. Oke, kita beralih kepada sebelahnya. Antum, ya Bunai. Ya. Kenapa? Kedengarannya hanya ibadah saja yang keras. Sihhatul ibadah. Karena yang namanya ibadah tanpa taharah ini tidak akan diterima. Makanya para ulama membuat yang pertama kali adalah bab at-taharah. Bab masalah bersuci. Itu yang pakai baju merah siapa? Ya, Maron. Siapa namanya? Ismak Aman Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Babut taharah. Apa taharah artinya? Bersuci. Bersuci dari apa maksudnya di sini taharah? Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas. Ahsan, bersuci dari hadas. Ingat ya, bersuci itu umum, taharah itu umum. Antum mandi bersuci bukan? Bersuci membersihkan dari kotoran-kotoran. Ya, antum cuci tangan taharah bukan? Bersuci juga, bersuci membersihkan. Tapi yang dimaksud dengan para ulama taharah di sini taharah secara khusus, membersihkan al-ahdath. Apa ahdath? Hadas. Apa hadas?
kotoran-kotoran yang membatalkan ibadah. Apa contohnya hadas ini? Hadas kecil dan hadas besar. Apa hadas kecil? Buang air. Yang kedua, buang angin. Hadas besar. Hadas besar apa? Ghaid. Apa ghaid? Buang air besar. Terus apa lagi? Al-junub. Apa lagi? Junub ada dua. Junub karena ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah. Junub karena apa? Yang kedua, berhubungan badan antara suami istri. Ini yang dimaksud dengan toharoh yang dibuat oleh para ulama. Taib. Nanti kalau ditanya maksud daripada toharoh yang dibahas oleh ulama dalam kitab toharoh apa? Dimas? Hadas. Ya, toharoh dari hadas. Taib. Tanya lagi. Salim. Yang dimaksudkan oleh para ulama tentang babut taharoh dari apa di sini yang dimaksud? Bersuci dari apa? Dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Taib, antum harus tahu ya runtutannya ya. Runtutannya. Taib, perhatikan di sini at-taharah. Di sini penulis mengatakan maksud daripada taharah yang dibuat oleh para ulama. At-taharah an-nadhafatu. Apa nadhafah? Kebersihan. Wan-nazahatu. Apa nazahah? Sama dengan nadhafah. Kalau secara bahasa Indonesianya itu sama. Tapi kalau secara bahasa Arabnya ini kata meskipun sama tapi ada perbedaan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama membersihkan. Tapi kalau Arabnya itu sendiri itu mempunyai makna tertentu yang lebih luas atau lebih khusus. An-nadhafatu wan-nazahatu minal ahdath. Nah, ini yang antum harus garis bawahi. Apa yang digaris bawahi? Membersihkan dari apa? Dari hadas. Ya. Sekali lagi. Pembahasan para ulama dalam kitab fikihnya babut taharah. Taharah di sini yang berkaitan tentang apa? Hadas. Ingat ya, berkaitan dengan hadas. Karena kaitannya dengan apa? Ibadah. Kalau ibadah dia ada hadas, berarti ibadahnya tidak diterima. Ini secara bahasa. Bagaimana secara istilah? Secara istilah raf'ul hadathi au izalatun najasi. Ustaz ulangi. Tadi secara bahasa yang disebut dengan toharoh membersihkan dari hadas. Itu secara bahasa. Membersihkan dari hadas. Adapun istilah, apa makna istilah? Para ulama mengatakan secara lugah, secara istilah. Secara lugah, secara istilah. Apa istilah di sini? Pengertian secara istilah, pengertian secara apa? Secara agama. Pengertian secara syar'i. Apa yang dimaksud dengan taharah? Taharah adalah raf'ul hadathi, mengangkat hadas, membuang hadas, menjauhkan hadas, kotoran. Ya, diangkat. Yang tadinya antum di sini ya, bekas air bekas buang air kecil, ya ada kan di situ bekasnya. Dihilangkan, diangkat dengan cara apa? Dibersihkan. Dengan cara dibersihkan. Au izalatun najasi, atau antum menghilangkan apa? Najas. Apa najis?
kotoran. Kotoran kita najis atau tidak? Najis. Ada yang bilang najis. Apa enggak najis? Kotoran kita. Nah, kotoran yang binatang yang bisa dimakan, kotorannya najis atau tidak? Yakin? Terus kotoran binatang yang tidak bisa dimakan, najis enggak? Kotorannya najis. Najis. Baik. Itu tentang taharah. Baik, kita selesaikan dulu masalah taharah, ya. Sekali lagi, taharah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Saya ulangi lagi. Taharah adalah mengangkat hadas, yaitu kotoran, dan menghilangkan najis. Baik. Insyaallah kita akan teruskan nanti di pekan yang akan datang. Ya. Kita baru masuk bab taharah dan pengertian taharah. Diingat ya. Terkait dengan kenapa para ulama membuat bab yang pertama dalam kitab fikihnya dengan bab taharah. Kenapa tidak bab yang lain? Bab muamalat, babul bai', ya, babun nikah, babul adhiyah, ya, dan lain sebagainya. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.